Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya Dia hadir di tempat ini dan bawa rasa syukur kita. Bawa dengan pujian, dengan tangan yang terangkat, dengan hati yang bersyukur siang hari ini. Dan nyatakan kasih kita sama-sama kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja
saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Lagi katakan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Katakan sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Rohnya bekerja, Rohnya hadir di tempat ini. Saat ku memuji-Mu, oh, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, angkat hati. Mari kita pandang kekudusan-Nya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, kami yakin Engkau hadir. Nyata Engkau hidup, Engkau nyata di tempat ini. Kasih-Mu mengalir, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau nyata, Engkau hidup. Kasih-Mu Tuhan mengalir menguatkan kami, mengalir menyembuhkan kami, memberi kekuatan
kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku hanya menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak ya Tuhan, kasih dan kemuliaan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan penuhi bait-Mu, tempat ini dengan kemuliaan dan kasih-Mu. Oh, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yes Lord. Dan ku tersungkur hanya menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami hanya menyembah satu nama yang hidup, nama Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Engkau tetap Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau memberikan sukacita di dalam setiap hati kami, apapun keadaan kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Lihat kiri kanannya walaupun pakai masker, kasih senyuman lewat mata kita. God is good, amen. Tuhan, lebih lagi tinggikan Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Dia yang membela kita. Tak akan ku tak kuasa-Mu di dalamku. Dengan iman katakan, namun tangan-Mu Tuhan kan aku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amen. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin, Kaulah keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut, sebab kuasa-Nya ada di dalam kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Oh, tepuk tangan sama-sama. Engkau keselamatan kami, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu, amen, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, amen. Janjimu tak berubah, dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang bersemesta alam. Semesta alam, oh semesta lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan Yesus yang benar, yang kami sembah siang hari ini Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Kami bersyukur kami menyembah Tuhan yang benar. Engkau adalah Yesus yang setia, yang Immanuel, yang kasihnya selalu ada bagi kami dan tersedia bagi kami. Walaupun musim boleh berganti Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu tetap ada buat kami. Bersyukur untuk itu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu, tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar.
begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih luas dari kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, jemaat saja katakan, lebih luas. Mari yang bersyukur angkat tangan kita sama-sama, katakan angkat tangan kita sama-sama dan katakan, takkan habis kebaikan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berkatakan lebih luas, dengan sepenuh hati kita, dengan kasih kita, kebaikan-Mu Bapa takkan. Ini pernyataan kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, katakan lagi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami, karena kami melihat bagaimana sampai dengan hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Hanya dosa dan kejahatanlah yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami belajar untuk menundukkan setiap hidup kami di bawah otoritas kuasa firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau berbicara kepada kami. Engkau angkat setiap beban masalah persoalan kami. Supaya Tuhan Kau gantikan dengan sukacita. Engkau akan gantikan setiap ratapan dalam hidup kami dengan puji-pujian. Karena firman itu hidup dalam setiap hidup kami. Dan kami berkata siang hari ini kami rindu firman itu ada dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami. Engkau tahu setiap masalah persoalan kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah fokus dengan masalah dan persoalan itu. Tapi kami hanya mau belajar fokus kepada kuasa firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup untuk menghidupkan tubuh kami yang lemah. Tuhan terima kasih. Dan hamba percaya setiap kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Kami datang dengan tubuh kami yang sakit, firman-Mu itu akan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Hari ini kita lagi berjumpa di dalam rumah Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang akan mengguncang hati Yesus. Apa yang bisa mengguncang hati daripada Tuhan Yesus? Apakah karena mungkin kita hari ini melayani, atau mungkin hari ini ketika saya jadi hamba Tuhan, ketika kita mungkin saya bisa buat banyak orang bertobat. Ataukah mungkin ketika saya bisa bernubuat dan nubuatan itu bisa terjadi. Nah kita akan lihat bersama-sama apakah iman seperti itu. Dan saya mau bicara tentang iman yang mengguncang hati Yesus. Nah saya coba tarik satu garis lurus atau satu kesimpulan tentang apa yang saya mau bicara tentang iman itu. Nah iman itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat iman seseorang. Kemudian tidak bisa kemudian kita lihat, oh ada ukuran, ada perimeternya.
Ada standarnya. Saya melihat si A ini, oh imannya ternyata 500 atau imannya 1000 saudara ya. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur iman itu. Saudara bisa lihat orang hebat apapun, saudara tidak bisa menakar iman itu. Nah apakah iman itu saudara, kalau kita lihat hari ini seseorang yang dia kemudian dia itu bergelora dengan Tuhan, dia menggebu-gebu dengan Tuhan, belum tentu saudara akan sampai pada garis akhir. Nah tujuan daripada setan hari ini ingin menggoncang iman kita. Salah satu goncangan-goncangan yang terjadi adalah apa yang kita lihat hari ini di akhir zaman. Di mana firman Tuhan juga sudah menuliskan di dalam kitab Wahyu, secupak gandum sedinar harganya. Artinya pendapatan kita satu hari atau pendapatan kita bisa 1 bulan akan bisa dihabiskan dalam 1 hari. Buktinya apa saudara? Iman orang percaya hari ini juga banyak terguncang cuma karena yang namanya minyak goreng. Minyak goreng menggoncang. Lihat, iman itu coba saya tarik satu kesimpulan, ini menurut asumsi saya. Iman itu kalau Ibrani 11 ayat 1 itu jelas sekali berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan dari sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Itu iman menurut Ibrani 1. Nah kalau bagi saya, iman itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa menilai Allah, melihat Allah, percaya kepada Allah. Ya, itu menurut saya. Jadi kata sesuatu itu bicara secara global. Kita bisa menilai Tuhan, kita bisa menganalisa Tuhan sesuai dengan iman kita. Makanya Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana kita bisa percaya bahwa dunia ini dijadikan tanpa kita bisa melihat. Bagaimana kita bisa melihat, kita bisa percaya hari ini bahwa Yesus mati, Yesus bangkit tanpa kita saksikan. Itu karena iman itu yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana juga kita lihat seorang yang namanya Nabi Musa. Musa itu menuliskan tentang penciptaan dunia. Musa tidak melihat penciptaan itu. Tapi Musa percaya, kemudian Musa imani dan Musa menuliskan semua tulisan itu. Itu bicara tentang iman. Nah, iman seperti apa yang nanti saudara dan saya harus lakukan hidup di akhir zaman ini yang bisa mengguncang hati daripada Yesus. Nanti kita akan lihat, saya coba angkat ada 3 hal, tapi kita lihat dulu Roma 14 ayat yang ke-8. Ini Rasul Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa. Roma 14 ayat 8 berkata begini, iman yang seperti ini. Kita lihat perjalanan hidup daripada Rasul Paulus itu sungguh luar biasa. Dia seorang ahli Taurat yang hebat. Dia gurunya itu Gamaliel saudara. Dan sehingga akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian muncullah statementnya seperti ini. Dia bilang begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ini menarik saudara, ketika Rasul Paulus dia coba angkat itu, Rasul Paulus ingin menunjukkan imannya dia kepada Yesus. Bahwa bagi dia, mati hidup dia adalah Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang ini banyak orang Kristen, imannya mengalami goncangan. Ketika dia berdoa, dia tidak mendapatkan jawaban Tuhan, dia mulai ragu. Tuhan ada enggak ya? Ketika dia mengalami sakit, penyakit, penderitaan yang amat berat, dia mulai ragu, Tuhan ada enggak sih? Nah ini yang bahaya saudara. Nah oleh sebab itu saudara, salah satu supaya iman kita jangan tergoncang, semua harus kembali kepada firman Allah. Baca firman. Makanya Paulus kemudian menuliskan, iman itu timbul akan pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah oleh sebab itu masa-masa yang sulit seperti ini masa yang sukar seperti ini, jangan tinggalkan firman Allah. Orang bilang begini sama saya, ini Pak Roy saya mau tanya, Ukraina dan Rusia ini lagi perang. Kira-kira ini perang dunia ketiga Pak. Saya bilang kalau perang dunia ketiga ini sudah sedang terjadi. Perang dunia ketiga sudah dan sedang terjadi ini adalah bicara bukan perang pakai senjata saudara. Tapi ini perang ekonomi. Perang ekonomi ini namanya perang dunia ketiga.
Karena kalau pakai senjata, pakai nuklir, dunia ini hancur. Alkitab tidak benar. Karena dunia ini bukan dihancurkan oleh nuklir. Bukan seperti itu saudara. Tidak seperti itu. Ini cuma main gertak-gertakan aja saudara. Tapi yang terjadi ini adalah perang ekonomi yang namanya kemudian terjadi rolling power seperti itu. Nanti saudara akan lihat bagaimana gembala senior coba mengungkapkan itu. Ini kadang-kadang orang berpikir begini, aku enggak butuh itulah. Hidup aja udah sulit, mau belajar itu lagi. Nah karena hidup kita sulit, kita harus tahu itu. Karena apa? Semua sudah tertulis di dalam firman Allah. Amin. Makanya kita harus cinta firman Allah, baca firman Allah. Kalau kita cinta firman Allah, kita baca firman Allah, kita tahu ke depan apa yang akan terjadi. Itu hebatnya firman Allah. Kita tahu ke depan apa yang akan terjadi. Yang namanya kelaparan dan sebagainya saudara. Ini sedang dan akan terjadi saudara. Ini masih permulaan. Jadi siap-siap mengalami goncangan-goncangan. Saya lihat ini wajah-wajah sudah terguncang. Ya kan tegang semua. Jadi nggak usah takut kalau saya bicara seperti ini realita. Faktanya begitu. Tapi kita punya Tuhan yang hebat yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Itu luar biasa. Saya bekerja juga sama. Bisnis saya juga kalau orang bilang begini, wah bisnisnya berarti hebat. Mana ada bisnis hebat hari ini? Semua terpuruk. Gak ada yang hebat. Tapi kenapa Pak Roy kelihatan kok tetap tenang? Ya karena ada Yesus di dalam hidup saya. Karena saya pegang tadi di dalam Roma 14 ayat 8 itu. Jika aku hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Sampai ada satu teman bilang begini, kalau begitu kamu udah siap untuk mati dong. Saya bilang ya kalau memang Tuhan bilang mati, ya mati saudara. Apa yang saya mesti takutkan? Apa yang saya mesti ragukan? Karena bagi saya sudah menambatkan hidup saya, iman saya hanya kepada Yesus. Dan melalui Yesus kita akan alami kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah kita akan lihat dulu iman apa yang bisa mengguncang hati Yesus. Supaya hari ini juga saudara, iman yang ada di dalam hidup saudara dan saya hari ini, supaya bagaimana itu bisa mengguncang hati Yesus. Yang tadi saya katakan bukan karena kita pelayanan, 1 minggu itu 8 kali, padahal hari cuma 7 hari, saudara 8 kali saudara. Bukan seperti itu. Nah kita lihat dulu saudara iman seperti apa yang mengguncang hati Yesus. Lukas 7 kita akan lihat mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Supaya Bapak Ibu Saudara kita tahu saudara di akhir zaman ini ketika kita mengalami guncangan demi guncangan. Tapi kita akan mengguncang hati Yesus dengan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam firman-Nya. Lukas 7 ayat 1 berkata begini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya ia layak engkau tolong. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Berarti perwira di Kapernaum ini bukan bangsa Yahudi. Ini dari bangsa Romawi. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Terus ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya yaitu orang Yahudi untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, kepada Yesus. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, saudara perhatikan. Ia heran akan perwira Kapernaum itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata. Ini saudara lihat perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel.
Ini yang mengguncang hati Yesus. Yesus bilang, wah iman seperti ini loh. Terus kemudian ayat yang ke-10 kita lihat. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana yang tadi saya katakan di poin yang ayat ke-9. Ketika Yesus bilang begini, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Yang menjadi pertanyaan kita siang hari ini, iman itu apakah ada di dalam hidup saudara dan saya? Karena ketika iman yang sama seperti perwira di Kapernaum itu, maka Yesus hatinya akan terguncang dan akan keluar satu statement dari mulut Yesus bahwa dia bangga memiliki saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ini yang saya coba perhatikan dan saya coba gali saudara. Iman seperti apa yang mengguncang hati daripada Yesus? Kalau saudara perhatikan, Yesus tidak pernah bangga orang buat mujizat. Makanya muncullah di dalam Matius 7 itu dikatakan, ada orang yang bernubuat, ada orang yang bermujizat. Tapi Yesus bilang begini, enyahlah aku tidak mengenal kamu. Yesus tidak pernah bangga orang yang buat mujizat. Yesus tidak pernah bangga orang yang bernubuat. Tapi Yesus bangga seorang perwira di Kapernaum ini. Dan kita akan coba lihat apa yang menjadi kebanggaan. Apa yang bisa mengguncang hati Yesus. Kita lihat yang pertama dulu. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dibilang begini saudara. Ayat 3 dan ayat keempat. Ini poin kita yang pertama. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya ia layak engkau tolong. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus minta? Perwira Kapernaum ini harus minta kepada orang-orang Yahudi? Saudara kita tahu bahwa dia ini bukan orang Yahudi. Perwira di Kapernaum ini. Maka dia tidak boleh datang kepada Yesus. Bukan karena dia perwira kemudian menjaga pride dalam hidupnya. Bukan karena dia perwira kemudian dia main perintah orang. Bukan. Bapak Ibu harus tahu. Perwira ini dia tahu tentang tata krama dan sopan santun. Makanya dia minta kepada tua-tua Yahudi. Nah makanya poin yang pertama untuk bisa mengiman kita yang mengguncang hati Yesus. Yang pertama harus datang dan sungguh-sungguh mencari Yesus. Bapak Ibu mungkin berkata begini, hari ini aku sudah datang di gereja. Berarti aku datang dan sungguh-sungguh mencari Yesus. Saudara saya mau kasih tahu hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak setan-setan juga. Setuju? Coba lihat di samping kiri kanan. Dia setan atau bukan? Kenapa saya bilang ada banyak setan di gereja? Karena setan sedang mau mencuri firman Allah. Makanya ada yang sampai ngantuk. Ini kalau sekarang saya sulit lihat saudara, karena silau. Jadi kalau dulu saya tahu. Makanya kadang-kadang kalau suara saya naikin, berarti ada yang tidur. Makanya saya tahu ada setan. Pastori kita di Manado, mereka nggak berani tinggal. Ada banyak isu-isu bilang begini. Wah, pastori di Manado banyak setan. Tolong Pak Roy diusir setannya. Saya bilang gak bisa diusir setannya. Karena memang setan harus ada di gereja. Kok bisa Pak? Karena waktu orang datang, jemaat datang dengan kepahitan, kebencian, setan bencinya, setan kecewa, dia tinggal di gereja. Jemaat bawa pulang firman. Makanya setan banyak di gereja. Hati-hati saudara. Nah, saudara tambah takut. Kalau siang saudara tambah takut sama setan, bahaya saudara. Jadi saudara, setan itu saudara tugasnya dia mencuri itu. Sama saudara hari ini, saudara pikiran juga saudara, Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara sedang berkelana. Makanya itu kadang-kadang saudara gak nangkap firman. Nih pendeta ngomong apa sih? Sampai kadang-kadang saya lihat begini. Kita nih hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang perumpamaan kita yang dihafal sama jemaat. Cerita kita. Tapi poinnya nggak ditangkap. Jadi intinya pertama kita datang dan sungguh-sungguh cari Tuhan.
Saudara, di gereja kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan? Karena di gereja dia bukan cari Tuhan, cari bisnis. Wah, mana nih cocok ikut robot. Ya kan? Sekarang robot kan banyak. Makanya di gereja ini larang saudara itu berbisnis antara sesama teman. Karena kalau sudah berbisnis di gereja, begitu ada clash, keluar dari gereja. Padahal gereja nggak ikut-ikut. Makanya gembala senior kasih peraturan, di gereja nggak boleh berbisnis. Saya bilang sama gembala senior, bolehlah. Loh, kamu kok izinkan? Saya bilang boleh. Lihat dulu gereja nanti menjembatani mereka berbisnis, tapi 50% modal harus store ke gereja. Baru aman dan tentram. Silakan kalian mau keluar enggak masalah. Itu yang sering kali saya heran. Udah berbisnis, ngatur sendiri, gereja nggak tahu, begitu ada konflik di dalam bisnis, keluar dari gereja. Terus ngomong gereja ini nggak benar. Loh, lu yang nggak benar kok bisa gereja yang nggak benar? Ya kan ada bisnis dalam gereja, makanya itu dilarang saudara. Jadi mendatang dan sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan cari bisnis. Itu kan dilarang, makanya tadi saya bilang kan, waktu tahun kemarin mulai ada robot, waduh gejolak. Teman saya tanya begini, di Manado ada robot. Saya bilang di Manado banyak robot. Marga robot di Manado banyak. Orang Minahasa ada marga robot. Saya bilang kalau di Manado banyak robot saudara. Robot trading dan sebagainya. Saya bilang jangan di dunia ini jangan cepat cari kaya. Kan mau cepat cari kaya. Kalau cepat cari kaya ya seperti itu. Di dunia ini tuh semua harus ada prosesnya. Kalau mau cepat cari kaya ya seperti itu. Nah makanya ketika kita datang di gereja ini saudara datang dan sungguh-sungguh cari Tuhan. Sama seperti perwira di Kapernaum ini. Dia datang dia mencari Yesus bukan karena kepentingannya. Ini yang hebat. Ini orang hebat. Perwira ini perwira hebat saudara. Makanya ahli-ahli kemudian para tua-tua Yahudi itu bilang begini. Tuhan tolong dialah. Karena dia ini suka menolong. Dia yang bantu gereja, dia bantu tempat ibadah kita. Orang ini suka menolong. Dia punya persoalan, dia punya masalah itu bukan masalah dia. Tapi masalahnya apa? Pembantunya, orang kerjanya. Tapi dia sangat care. Makanya poin kita yang kedua kita lihat ayat yang kelima. Ayat 5 berkata begini saudara. Ayat 5 kemudian dikatakan sebab dikatakan ia mengasihi bangsa kita. Padahal dia bukan bangsa Yahudi. Tapi kemudian dia bilang ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Yang kedua saya bilang begini saudara. Orang yang beriman kepada Yesus yang bisa mengguncang hati Yesus adalah orang yang suka menolong orang lain. Amin. Makanya saya bilang begini, iman dan perbuatan harus sejajar. Ada banyak orang kan begini, iman saya beriman saja tapi hidup saya egois, tidak ada perbuatan. Hari ini kita bisa berbuat baik bukan karena kita baik, karena kita beriman kepada Yesus. Saya jumpai banyak orang kecewa begini. Waduh, saya kecewa nih. Ini orang ini sudah saya bantu, tidak tahu diri. Sudah saya tolong. Dia susah, saya kasih pinjam uang. Tapi setelah dia sukses, saya minta tolong, dia nggak tolong sama saya. Saya kecewa. Ini sebuah realita yang sedang terjadi saudara di hari-hari hidup kita. Dan ini banyak terjadi dalam hidup orang Kristen. Nah ada satu tip yang saya mau ajarkan pada siang hari ini. Saya berteman juga dengan satu komunitas, jadi teman-teman dari gereja Katolik. Ada satu yang kalau Bapak Ibu tahu itu di gereja mereka itu di puncak di Cikanyere. Saudara tahu Romo Yohanes? Nah saya satu grup saya suka ketemu sama mereka. Karena di kota Manado itu ada di pegunungan. Itu di daerah Tondano sana mereka ada 50 hektar tanah. Itu mereka tempat retret. Nah itu yang dijaga oleh suster-suster dan Romo. Saya sering ke sana. Saya sering ke sana ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan kemudian ada teman-teman saya Katolik bilang begini, pendeta datang berguru sama suster dan Romo.
Saya bilang enggak, tujuan saya nanti membeskan mereka. Sedikit lagi mereka jadi best. Enggak saudara ya, ini guyonan. Nah saya ketika mereka ketemu sama mereka itu, saya kadang-kadang suka bawa makanan, kemudian kita diskusi firman. Nah mereka ini sedang membangun tempat itu, ada kapelnya dan sudah diresmikan barusan. Kemudian barang-barangnya itu karena saya kerja logistik, ekspedisi, itu barang-barang mereka itu saya kirim semua free of charge, gratis. Sampai akhirnya suster-suster ini bilang begini, Tuhan kirim malaikat kepada kami yang namanya Pak Roy. Saya bilang kalau itu saya lihat kan di tempat sana itu kan ada patung-patung malaikat. Malaikat Gabriel, Rafael. Saya bilang taruhlah patung saya di situ. Patung El Roy. Royal, nah, seperti itu. Ya kan? Saya bercanda sama mereka. Nah satu statement yang mereka ngomong begini sama saya. Pak, saya ketemu sama Romo Yohanes. Romo Yohanes bilang begini sama saya. Pak Pendeta Roy, kami sangat berterima kasih karena Pak Roy yang sudah bantu banyak di sini. Jadi donatur, kirim-kirim barang semua. Sehingga gereja sudah bisa berdiri, patung-patung yang sudah bisa dikirim semua bisa dikirim. Saya bilang Romo, bukan Romo yang harus berterima kasih sama saya. Tapi saya yang harus berterima kasih sama Romo. Terus satu suster bilang begini sama saya, Pak Roy, kok ajarannya aneh ya? Bukankah yang ditolong yang harus berterima kasih? Kenapa yang menolong harus berterima kasih? Saya bilang suster, Alkitab mengajarkan kalau tidak ada orang yang kita bisa berbuat baik, siapa yang kita bisa berbuat baik? Berarti kita yang menolong orang, kita yang harus berterima kasih. Itu yang membuat kita gak kecewa. Kalau kita merasa kita bantu orang, kemudian orang itu tidak bantu kita akan kecewa. Itu prinsip hidup saya, dasarnya firman Allah. Makanya wajah-wajah yang pernah saya bantu di tempat ini, yang kemudian menyakiti hati saya, lupakanlah. Enggak saudara ya. Haleluya. Nah ini prinsip iman yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita menolong orang, bukan kita melakukan itu untuk dia, tapi untuk melakukan firman. Bayangkan saudara, kalau nggak ada orang yang bisa saudara tolong. Hidup saudara sendiri di hutan sana. Saya akan kirim saudara ke Amazon, ketemu sama monyet, ketemu sama singa, sama gajah. Saudara nggak bisa menolong orang. Nah makanya itu yang saya bilang, ketika seseorang itu dia kecewa, karena apa saudara? Dia merasa dia sudah berbuat baik. Padahal hari ini kita berbuat baik karena kita menggenapi semua firman Allah. Jadi ini saudara, jadi kuncinya saudara nanti pulang dari tempat ini, kalau saudara menolong orang, saudara jangan ungkit-ungkit. Karena saudara menolong itu untuk melakukan firman Allah. Nah apa yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum ini saudara, dia menolong, dia melakukan itu bukan dasarnya dengan pamrih saudara. Tapi dengan sebuah ketulusan. Karena itulah yang membuat hati Yesus terguncang. Itu yang membuat Yesus kemudian memuji. Hari ini bagaimana saudara dan saya bisa dipuji sama Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu menolong orang lain. Dan kita tidak pernah menuntut minta balas. Saya kalau suka kadang-kadang saudara pulang naik mobil. Kalau dari gereja kadang saya jadi mobil jemputan antar orang. Kadang teman-teman bilang begini, aduh kita enggak enak nih, kamu antar kita. Saya bilang kan saya ada kendaraan, saya ada mobil kok. Saya drop dong semua. Kecuali kalau saya gendong kamu. Saya gendong, saya antar satu-satu. Enggak, ada kendaraan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan berikan hari ini di dalam hidupmu, lakukanlah itu untuk menolong orang lain. Itu membuktikan iman saudara iman yang benar. Kemudian kita bilang begini, oh kita ini kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Banyak kan begitu saudara. Makanya beriman aja kepada Yesus. Makanya hidup kita selfish untuk diri sendiri. Nggak mikir orang lain saudara. Kemudian kita bilang begini, oh kalau kita berbuat baik kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Setuju. Hari ini kita berbuat baik karena kita beriman kepada Yesus.
Saya punya saudara-saudara kebanyakan masih dari agama leluhur. Biasa kalau sudah mulai masuk Imlek, mereka mesti lihat sionya ciong enggak. Betul kan? Oh ini macan air. Ini ciong dengan kambing. Ciong dengan rusa. Mungkin rusa saudara. Ya, karena macan makan rusa. Nah kadang seperti itu. Saya ketika berjumpa dengan saudara-saudara saya, mereka bilang begini, kamu sio apa? Saya bilang sio kambing van Jesus. Terus dia bilang, kamu ciong loh. Jadi kalau sudah ciong begini mau apa? Kamu harus buang sial. Buang sialnya kemana? Kita nih semua nih mau buang sial nih. Nih yang sio-sio yang ciong nih. Buang sial, kita buang sial ke panti asuhan. Saya bilang jahat loh kita. Buang sial ke orang yang tidak mampu. Loh kamu di Kristen memang ada perbuatan baik? Ada. Yesus bilang itu ibadah yang sejati itu mengunjungi anak-anak yatim piatu. Menolong janda-janda miskin, itu ibadah yang sejati. Di Kristen ada? Oh ada ya. Soalnya saya lihat banyak orang Kristen, saudara saya bilang, banyak orang Kristen setelah jadi Kristen dari agama leluhur, pelitnya minta ampun. Orang Manado bilang, bahasa Ibrani di Manado, botu. Orang Manado pasti tahu ya, orang-orang Manado. Botu van koncudu. Nah itu saudara, itu botu itu pelit. Kalau itu koncudu itu medit. Nah itu bahasa Jawa saudara. Pelitnya jalan. Karena apa? Dia berpikir yang penting dia udah beriman. Enggak saudara. Hari ini orang yang beriman kepada Yesus harus melahirkan perbuatan baik. Itu pasti. Makanya saudara yang kedua ini harus suka menolong orang. Jadi kalau saudara dan saya kita lihat perwira di Kapernaum ini suka menolong orang. Dia mempergunakan berkat yang ada di dalam hidup dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Makanya hari ini saudara, kalau ada berkat, pergunakanlah itu untuk menolong orang lain. Saudara lihat gereja ini. Kalau gereja ini kalau bilang susah, susah. Tapi kenapa kita ada BBC-nya, ada menolong orang, membantu gereja-gereja di mana-mana. Kita menyalurkan berkat. Tapi kalau cek saldonya, kalau sudah mau akhir, ini kan akhir-akhir bulan ya. Sudah mulai merah. Nanti dia mulai biru saudara. Gak pernah kekurangan. Saya bilang ini gereja benar-benar datangnya dari Tuhan. Dan kita tidak menumpuk harta. Gembala senior selalu ingatkan. Ada berkat berapa banyak cepat salurkan tolong-tolong kepada orang lain. Dan yang luar biasa saudara. Gereja ini bukan menolong juga kepada orang di luar, orang di dalam juga ditolong. Lagi susah ditolong. Saya tahu karena saya juga ikuti keuangannya. Banyak gembala-gembala yang lagi dalam keadaan merosot, dikirimi uang, dikirimi berkat. Saya bilang gereja mestinya begitu. Gereja yang jadi berkat. Bukan kemudian gereja mengharapkan, kemudian numpuk seperti itu. Jadi iman dan perbuatan itu harus seimbang, harus selaras. Baru kita bisa mengguncang hati daripada Yesus. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita lihat. Ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 berkata begini. Ini yang mengguncang hati daripada Yesus. Yang membuat Yesus berkata iman seperti ini tidak ada di dalam hidup orang Israel. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak datang kepadamu. Ini luar biasa humble-nya. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang ketiga, saudara, disiplin dan hidup dalam penundukan diri. Gak gampang. Gereja hancur karena tidak ada penundukan diri. Betul gak? Kalau sudah tidak dianggap sama gembala senior, artinya tidak dapat jabatan, mulai mundur dari Tuhan.
Gereja kita ini sedang regenerasi. Orang tanya sama saya, Pak Roy sekarang dapat jabatan apa? Saya jadi perwira biasa. Dulu gembala area, sekarang sudah bukan gembala area. Terus jadi gembala di mana? Saya gembala media. Jemaat saya paling banyak. 36.000 subscriber. Tapi tahu di mana? Enggak tahu. Ya ini di dunia maya, seperti itu. Tapi apakah saya kemudian terguncang? Enggak, saya belajar tunduk. Ada orang ketika tidak dapat jabatan seperti itu, mulai buka gereja. Mulai mungkin ngomong, gembala senior ini mulai sentimen. Enggak dapat jabatan kita buka gereja sendiri. Bukan seperti itu saudara, penundukan diri inilah yang dilihat oleh Yesus. Makanya saudara sering kali saya katakan, orang tanya sama saya, gerejamu apakah best ini gereja paling terakhir? Ya, ini gereja saya yang paling terakhir. Saya tidak akan pindah-pindah gereja, itu komitmen kita. Orang bilang begini, kalau gembala seniormu salah, doakan aja. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Iya kan? Itu urusan Tuhan, Tuhan yang angkat dia, biar Tuhan yang selesaikan. Kita tidak mesti harus jadi nomor 1. Mau nomor 2, nomor 3 jadi aser saudara. Mau tidak jadi gembala saudara. Mau jadi cuma pegang kamera, tidak masalah. Yang penting kita lakukan semua untuk Tuhan. Dasarnya apa? Disiplin dan hidup penundukan diri dengan Tuhan. Kenapa hari ini hidup kita hancur? Karena kita nggak pernah disiplin hidup kita. Tapi kalau hidup saudara dan saya disiplin, sama seperti perwira di Kapernaum itu, dan dia hidup dalam penundukan diri, maka apa yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya, Tuhan akan memberikan jawaban. Penundukan diri bicara mematikan daging. Gak gampang saudara. Dulu saudara suka disanjung-sanjung orang. Saudara dulu mungkin suka dihormati orang, tapi sekarang mungkin orang memandang sebelah mata. Kan memandang sebelah mata, tutup mata satu. Kalau orang pandang sebelah mata, dikedipin lagi. Nah, supaya sama, imbang saudara ya. Jadi saudara dan saya hari ini, kita harus hidup dalam penundukan diri. Iblis kenapa dia hancur? Setan Lucifer kenapa dia hancur? Karena tidak ada penundukan diri. Jadi orang yang tidak ada penundukan diri, identik dengan hidup daripada Lucifer. Tapi hari ini saudara dan saya, kita harus belajar sama seperti perwira di Kapernaum itu. Dia bilang, Tuhan, tidak perlu Tuhan datang. Katakan sepatah kata saja, maka pasti akan sembuh. Ini saudara yang menggugah hati Yesus. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami masalah persoalan, sedang mengalami sakit penyakit. Saudara hanya datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, hari ini kalau aku hidup untuk Engkau. Tapi kalau hari ini Tuhan, Engkau berkata aku harus kembali ke rumah Bapakku di surga. Aku siap untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Itulah sikap yang Tuhan minta dalam hidup orang percaya. Iman itu yang akan mengguncang hati daripada Yesus. Sehingga Yesus akan kemudian memberkati setiap hidup kita. Pulang dari tempat ini, pelajari 3 hal ini. Dan saudara akan mengguncang hati daripada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Rasul Paulus berkata, hidup kami dan mati kami adalah untuk Tuhan. Jikalau kami hidup untuk Kristus. Dan kami mati pun adalah mati untuk Kristus. Itu adalah sebuah pernyataan iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga hari ini Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami hidup untukmu Tuhan. Dan jikalau memang Tuhan izinkan kami untuk meninggalkan dunia ini, kami akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami baca tentang seorang perwira di Kapernaum, ada satu nada kekaguman yang keluar dari mulut bibirmu Tuhan. Sehingga Engkau berkata, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai dalam hidup daripada bangsa Israel. Tuhan, kami mau ambil iman seperti itu. Iman yang datang dan sungguh-sungguh mencari Yesus. Iman yang kemudian suka menolong orang lain. Di mana iman dan perbuatan menjadi seimbang di dalam hidup orang percaya. Dan disiplin serta penundukan diri. Hari ini Tuhan,
kerap kali kami suka memberontak. Ketika kami diberikan satu tanggung jawab, satu tugas, kami merasa itu bukan dari Tuhan. Tapi kami belajar memahami hari ini Bapa, bahwa semua kunci kesuksesan kami, kunci keberhasilan kami Tuhan, harus belajar untuk menundukkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang hari ini sudah kami terima Tuhan, mari Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, Engkau meteraikan dalam setiap hidup kami. Bapak ibu saudara sekalian, engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, jaga imanmu dengan baik. Jangan sampai imanmu gugur, jangan sampai imanmu rontok, tapi hiduplah di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaatmu yang sedang mengalami masalah dan persoalan, hari ini Tuhan, firman yang kami dengar, firman itu yang memulihkan setiap hidup kami. Firman yang hari ini kami dengar, firman itu akan menyembuhkan tubuh kami yang sakit. Firman yang hari ini kami dengar, firman itu akan menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bersyafaat ya Bapa, untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, hamba berdoa juga untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan mau membalas, menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Buat persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu membalas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan. Dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Di dalam kasih semula kekudusan kebenaran. Sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.